melihat pada bagian teori, tapi saya selesaikan sajalah. Ini hanya beberapa soal, hanya 2 soal saja saya berikan untuk bagian yang transisi fasa ini. Oke, kita coba lihat ya sama-sama pada transisi fasa air dari fasa cair menjadi uap air, nilai perubahan volume dan perubahan entropi yang terjadi berturut-turut adalah sekian-sekian ya. Nah, kita perhatikan satuannya. Ini 30 desimeter kubik mol min 1. Jadi, kalau kita lihat dari satuannya, ini kan perubahan volume. Jadi sebetulnya 30 desimeter kubik mol min 1 itu menggambarkan volume molar ya, volume molar dari air ini. Kenapa? Karena volume kan satuannya dalam satuan volume, tetapi karena mol min 1 berarti itu volume per 1 mol ya, per 1 mol. Kemudian yang berikutnya itu adalah kalau saya mempunyai di sini perubahan entropi yang terjadi dari 3 plus 109 Joule Kelvin minus 1 mol minus 1 ya. Jadi kalau kita lihat dari sini sebetulnya kalian sudah bisa melihat di sini apa namanya, kalau begitu ini kita menggunakan persamaan yang mana ya? Kan ditanya tentukan bagaimana perubahan titik didih air yang terjadi bila tekanan diturunkan jadi setengahnya. Jadi artinya saya perlu mencari hubungan antara perubahan titik didih dengan perubahan tekanan. Nah, coba perhatikan yang sebelum-sebelumnya itu yang mana ya? Jadi kalau kita lihat di sini pakai Clapeyron Cauchy, Bu. Ya, ini cair sama uap. Jadi kalau begitu kita mencari ya langsung aja ya. Karena kita tahu transisinya, kita bisa dapatkan apa? Persamaan Clausius-Clapeyronnya bilang apa? dP jadi loncat ya. dP ber dt, Bu. Sebentar ya. Ya, jadi berarti saya dP per dt sama dengan apa? Delta H kali P per RT kuadrat. Oke, ntar. Itu adalah sudah satu pendekatan ya. Sudah satu pendekatan kan, berarti Anda perlu tahu delta H-nya dengan perlu tahu ini T-nya kan ya. Nah, coba kembali ke awal. Nah, ini kita lihat ya. Jadi sebetulnya kan itu diperoleh asalnya dari sini kan. Pada kesetimbangan dG sama dengan 0, mu-nya sama dengan ini tadi ya. Nah, tapi yang kita perhatikan di sini adalah nah, kan kalau Clausius-Clapeyron kita sudah mengadakan pendekatan sehingga kita langsung mendapatkan delta H TR per TF sehingga dapatkan ini ya. Nah, Anda lihat konteksnya. Jadi di sini ini kalau
saya punya tekanan sebagai fungsi dari temperatur, saya dapatkan ini. Tapi sekarang kita lihat dari asalnya, persamaan ini juga boleh dipakai kan. Ini adalah persamaan dasar. Jadi kenapa? Coba lihat data yang tadi Anda diberi itu apa? Kan perubahan volume molar dan perubahan entropi molar kan? Ya, jadi tidak ada salahnya justru kita harus menggunakan ini. Kalau Anda pakai ini kebetulan air saya tahu ya. Kalau air saya tahu ini temperatur dirinya. Kalau tidak kan saya tidak ada data ini ya. Jadi dengan demikian saya sebetulnya bisa menggunakan persamaan dasar ini. Di mana saya sudah terlalu maju, mungkin nanti mundur lagi ya. Oke, nah jadi di sini kita bisa lihat bahwa dP per dt tidak lain sama dengan apa tadi, delta. Kok nggak mau sih? Delta SM per delta VM kan ya. Nah ini Anda kan tahu, jadi sebetulnya yang dimaksud dengan 30 desimeter kubik mol min 1 ini adalah delta VM. Ya, ingat seperti tadi saya sampaikan karena ini per mol. Dan ini itu tidak lain adalah delta SM. Jadi cukup dengan menggunakan persamaan ini, saya sudah bisa tahu dP per dt-nya berapa ya. Nah, sekarang memang yang ditanya adalah bagaimana perubahan titik didihnya bila tekanan diturunkan. Jadi soal ini sebetulnya mengajarkan Anda apa sih maknanya ya. Jadi makna perubahan titik didih yang terjadi bila tekanan diturunkan itu sebetulnya adalah kalau lihat di sini perubahan tekanan terhadap perubahan temperatur ya. Jadi kalau dibalik sih boleh-boleh aja kan. Dibalik kita bisa mendapatkan ini adalah perubahan dari temperaturnya terhadap Tp tidak lain sama dengan delta Vm per delta Sm. Ya, Anda masukkan bersama nilainya ini. Berarti delta Vm-nya adalah 30 desimeter kubik mol min 1 ya. Kemudian kita akan dapatkan delta SM-nya 109 Joule Kelvin minus 1 mol minus 1. Nah, ini nanti Anda tinggal konversikan ya, Anda tinggal konversikan untuk memperoleh biasanya satuan volume itu dalam satuan meter kubik ya, untuk satuan internasional. Jadi nanti Anda lihat desimeter kubik ke meter kubik jadi diapakan? Bagi 1000. Ya, dibagi ya. Jadi Anda konversi sendiri. Nah, sekarang kita bisa tahu. Jadi kalau ini kan berarti saya udah dapatkan nilainya berapa ya. Ini nanti Anda hitung sendiri. Anda selesaikan, dapatkan ininya adalah meter kubik. Kemudian konversikan. Nah, artinya apa? Berarti saya katakanlah ini Anda dapatkan hitung, Anda dapatkan ini nilainya A. Ya, maka berarti kan saya tahu dt sama dengan ADP. Jadi dengan sendirinya kita bisa lihat di sini bagaimana diturunkannya deltanya. Kalau gitu delta T-nya ya, ini kan diperolehnya sebetulnya integral dt sama dengan A-nya karena ini sudah merupakan satu tetapan A integral dP kan. Tinggal dari P1 ke P2 ini T ya. T1, T2 ini dari P1, P2. Yang ditanya adalah deltanya. Ya, yang ditanya kita tidak tahu ini berapa, tapi yang jelas ini delta T-nya
Berarti sama dengan nilai A itu dikalikan P2 kurang P1 kan? Integral dP sama dengan P dari batas bawah P1 ini P2. Nah, dia diturunkan menjadi setengahnya. Jadi berarti kita mendapatkan dia minus setengahnya kan? Ya, jadi setengah kalau itu P per P kan? Kalau P2 adalah setengah P1, ya, maka kita akan mendapatkan nilainya dari minus setengahnya ini. Jadi artinya perubahan temperaturnya itu menjadi setengah dari keadaan awal sebelumnya. Ya, jadi artinya ini yang kita gunakan persamaannya. Jadi selisihnya ini kan minus setengah dari P2 kurang P1 ya. P2-nya adalah setengah dari P1-nya. Ya, jadi kita akan mendapatkan setengah P1 kurangi P1, jadi ini P1, jadi artinya saya mempunyai nilai yang merupakan separuhnya ini. Ya, jadi yang saya artikan bagaimana perubahan titik didih air yang terjadi bila tekanan diturunkan, jadi Anda gunakan persamaan ini. Oke, nah dengan cara yang sama, Anda coba lakukan juga untuk yang ini. Ya, sama kan persis ya. Jadi artinya bahwa hanya di sini kita bisa lihat bahwa ini entropinya juga delta SM, perubahan volumenya adalah Vm tadi ya, dengan cara yang sama Anda lakukan. Tapi di sini menjadi perubahan titik leleh bila tekanannya naik 10 kalinya. Ya, Anda kerjakan juga yang ini dengan cara yang sama seperti tadi. Jadi kalau saya punya data delta SM, delta Vm, maka saya gunakan Clausius tadi, hukum Clausius tadi. Ya, Anda catat ini, Anda coba buat dengan metode yang sama. Ya. Oke. Satu soal lagi. Ya, ini yang diketahui di sini adalah massa jenisnya. Ya, massa jenis dari CO2 padat dan massa jenis dari CO2 cairnya. Turut-turut kita tahu nilainya 2,5 dan 2,35 gram cm minus 3. Ya, kemudian ditanyakan tentukan pengaruh kenaikan tekanan 1 bar pada perubahan potensial kimia dari CO2 padat dan CO2 cairnya. Ya, nah untuk ini kita perlu melihat masih seperti tadi ya, kita lihat hubungan antara DG sama dengan TDS minus VDP itu. Yang mana? Bersamaan yang mana yang Anda pakai? Coba lihat catatannya. Ya, di sini kan pengaruh kenaikan tekanan terhadap perubahan potensial kimia. Jadi, saya harus tahu fungsi dari potensial kimia terhadap P kan? Ya, jadi setiap kali kalau ada hubungan atau persamaan yang diperlukan, kalau ada kenaikan ini terhadap ini, tadi kan kenaikan titik leleh atau titik didih terhadap P. Jadi saya harus tahu fungsi antara T terhadap P atau kebalikan P terhadap T. Ya, kalau di sini berarti saya harus tahu apa fungsi dari tekanan terhadap potensial kimia atau potensial kimia terhadap tekanan. Persamaan mana yang Anda pakai? Dari yang awal itu, Bu, d mu sama dengan min SDT plus VDP. Iya, betul. Dari situ lagi ya. Jadi kembali lagi ke sana.
kita bisa lihat di sini bahwa ya, jadi saya tahu d mu sama dengan apa tadi? Min SDT. Oke, VdP minus STT ya. Nah, sekali lagi karena sudah dalam bentuk mu, maka ini adalah volume molar, ini S-nya juga S molar. Ya. Nah, sekarang kalau dia diturunkan terhadap tekanan, maka kita tahu bahwa di sana T-nya sama dengan tetap ya. Jadi berarti kalau saya punya do mu per do P, nah itu tentu satunya akan dibuat tetap, maka kita akan mendapatkan V. sama dengan apa? V ya. Jadi V-nya V molar. Setuju ya ini ya. Jadi dengan demikian kita bisa lihat bahwa yang ditanyakan kan adalah bagaimana perubahan dari potensial kimia terhadap T. Jadi mudah, ini sebetulnya sudah menjadi jawabannya ya. Sudah menjadi jawabannya. Nah, dengan sendirinya kita bisa tahu bahwa delta mu sama dengan Pm dikalikan dengan delta P-nya. Ya, sama dengan delta P-nya di sini. Nah, tinggal kita cari sekarang berapa volume molarnya. Ya, berapa volume molar dari masing-masing kan? Dengan demikian saya bisa lihat bahwa sekarang saya punya yang saya ketahui apa di sini? Massa jenis kan? Nah, bagaimana mencarinya? Tadi sudah disebutkan Vm itu volume molar ya. Vm sama dengan volume. Berarti massa 1 mol, Bu. Ya, volume per mol. Ini kebetulan di sini kita melihatnya pada CO2 kan ya. Ya, volume per mol dari si CO2. Nah, kalau gitu volume kan massa ya dibagi dengan massa jenis kan. Nah, sekarang massa per mol sama dengan apa? Massa per mol sama dengan, betul ya, massa molarnya ya. Sekarang kita gunakan notasinya massa molar ya. Dulu kita gunakan mR, massa relatif. Jadi ini mm dari CO2 dibagi dengan si massa jenisnya. Ya, jadi dengan demikian kita bisa lihat kalau begitu apa namanya? Saya sudah tahu masing-masingnya. Ya, saya tahu masing-masing ininya, masing-masing massa jenis, berarti kan saya bisa mencari berapa nilai dari Vm untuk CO2 padat dan Vm untuk CO2 liquid. Ya, Anda masukkan tadi semua. Massa molarnya kalau yang padat sama cair berapa? Sama, Bu. Sama kan? Iya betul, sama. CO2-nya sama-sama 12 tambah 32, 44 ya. 44 gram mol min 1 kan. Jadi Anda masukkan persamaan ini. Kemudian Anda tinggal cari, hanya tolong perhatikan saja mengenai satuan-satuannya ya. Bisa ya Anda konversikan satuan-satuannya sehingga nanti kita akan mendapatkan berapa, tinggal masukkan nilai delta delta mu-nya ya. Jadi dari sini saya bisa mendapatkan delta mu untuk CO2 padatnya berapa. Tadi tinggal Vm dari CO2 padat dikalikan nanti dengan delta P-nya. Delta P-nya ini yang
diminta berapa beda tekanannya sebesar 1 bar. Ya, jadi Anda tinggal konversikan semuanya sehingga saya akan memperoleh berapa besarnya delta mu dari CO2 padat. Dengan cara yang sama, kita juga lakukan untuk delta mu dari si CO2 cairnya, ya. Jadi ini tadi padat, ini gunakan yang cairnya. Delta P-nya sama untuk 1 bar. Nah, coba ada hitung mana lebih besar. Ya, tentunya kalau lihat secara sepintas ini Anda belum Lihat konversi. row-nya, Bu. Iya, betul, lihat row-nya. Jadi yang mana yang lebih besar? Delta mu dari liquid pasti akan, ya, yang ini secara logika kita akan mendapatkan untuk yang liquid ini akan lebih besar dari perubahan potensial kimia dari si CO2 padat, ya. Jadi kalau kita menaikkan tekanannya, maka perubahan potensial kimia dari CO2 cair akan lebih tinggi dari perubahan potensial kimia untuk CO2 padat. Ya, jadi sekali lagi yang penting dalam soal-soal ini adalah kita harus bisa menjabarkan apa yang dimaksud dengan pengaruh kenaikan tekanan terhadap perubahan potensial kimia atau kebalikannya perubahan potensial kimia terhadap pengaruh tekanan dan juga tentang transisi-transisi fasa ini. Ya, bagaimana perubahan titik lele terhadap tekanan. Jadi ini adalah beberapa aspek termodinamika yang khususnya yang sudah kita bahas kemarin, kita bisa tahu mengapa, ya, mengapa untuk air kita mendapatkan keadaan yang seperti ini, tekanannya naik, terjadi penurunan titik lele, sementara kalau di sini ketekanan naik, maka titik lele juga naik, ya. Ini terjadi pada semua senyawa-senyawa yang lain kecuali air. Ya, jadi dari bab ini kalian sudah belajar banyak mengenai apa pengertian dari jumlah fasa, apa pengertian dari jumlah komponen, dan kita tahu untuk menentukan jumlah komponen hati-hati bahwa tidak semua jenis zat itu bisa berdiri bebas atau bisa kita ubah-ubah sesuka-sukanya, tapi semuanya bergantung pada apakah ada reaksi antara satu jenis zat dengan jenis zat lain, apakah ada persamaan yang mengikat antara satu jenis zat dengan jenis zat yang lain, artinya konsentrasinya harus sama, ya, dan kemudian apakah terjadi kesetimbangan di antara berbagai jenis zat ini sehingga jumlah komponen itu hanyalah yang diperhitungkan, hanyalah yang bisa berdiri sendiri, yang bisa kita variasi sesuka-suka kita, ya. Dan dari hubungan antara jumlah fasa dan jumlah komponen kita bisa menghitung berapa variabel bebasnya, berapa derajat kebebasannya yang menentukan keadaan sistem itu. Ya, jadi kita sudah melihat apa itu sistem monovarian, bivarian, tak varian, dan seterusnya. Ya, jadi ini hal-hal yang penting dalam aspek termodinamikanya. Persamaan Clausius seperti apa bedanya dengan persamaan Clausius-Clapeyron, jadi keterbatasan apa untuk persamaan Clausius-Clapeyron, itu hanya pendekatan yang berlaku kalau transisinya menyangkut fasa gas. Apakah sebagai keadaan awal atau keadaan akhir, tidak peduli, ya, dua-duanya bisa berlaku karena tergantung perubahannya dari mana ke mana. Ya, kemudian hubungan antara fungsi K dan G dengan perubahan temperatur dan perubahan tekanan, kita tinggal lihat dari sana, ya. Dari hubungan Maxwell itu bisa kita lihat bagaimana kalau keadaannya salah satu parameternya tetap, apakah temperatur yang tetap atau tekanan yang tetap. Dari sana kita bisa menurunkan berbagai
aturan-aturan seperti ini atau fenomena-fenomena yang berlaku di sini. Ya, jadi ini adalah bagian pertama dari kuliah saya. Nah, kita akan segera lanjutkan dengan bagian yang kedua, karena bagian kedua ini yang menyangkut berbagai macam aspek dan kita memerlukan banyak waktu ya. Ups. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dengan apa yang dimaksud dengan campuran ya. Tentunya kalau lihat dari judul ini kita bisa lihat bahwa ini masih menyangkut suatu sistem campuran ya, seperti yang sudah kita lihat sebelumnya pada bab yang sebelumnya. Berbagai kaidah yang yang sudah kita turunkan dan pahami di sana masih tetap akan kita bahas lagi di sini ya. Nah, apa saja isi dari bab ini? Yang pertama ya, jangan bosan-bosan dengan aspek termodinamika, karena memang esensi dari kuliah energetika kimia adalah aspek termodinamika ini ya. Kemudian yang kedua, kita akan lihat berbagai sifat-sifat larutan. Ini bisa juga antara cair dengan cair atau antara gas dengan gas juga ya. Dan kemudian baru kita menginjak pada diagram fasa sistem biner, dan yang terakhir adalah sistem terner. Tentunya adakah sistem lain yang isinya lebih dari 3? Pastinya ada ya, tetapi semuanya akan lebih kompleks dan kita akan batasi saja hanya pada sistem biner dan sistem terner. Ya, mungkin ada sebagian yang sudah kalian buat praktikumnya ya, walaupun mungkin tidak dengan praktikum real di laboratorium ya, karena masa pandemi ini. Oke, nah kita akan lihat sasarannya apa sebetulnya ya. Jadi outcomes dari bab ini, yang pertama adalah kita atau kalian harus bisa menjelaskan apa makna dari besaran-besaran termodinamika yang berlaku di dalam campuran dua komponen ini. Artinya ada beberapa hal khusus yang perlu dibahas di sini, dan salah satunya itu adalah apa yang dimaksud dengan besaran molar parsial. Ya, kita kemarin sudah melihat volume molar, atau tadi kita melihat volume molar. Nah, nanti kita akan lihat lagi apa yang dimaksud dengan volume molar parsial. Ya, tentunya karena ada kata ini, itu berarti saya punya sistemnya bukan zat yang murni. Ya, bab yang lalu kita banyak bahasnya untuk suatu zat yang murni saja. Sekarang kita banyak bicara mengenai campuran atau sistem yang terdiri dari dua komponen ya. Karena itu kita juga bisa lihat apa saja sifat-sifat larutan, dan kemudian bisa kita lihat di sini adalah sifat-sifat koligatif ya. Sifat koligatif apa yang bisa kita lihat di sini? Nah, ini mungkin sudah pernah Anda pelajari cukup lama, mulai dari SMA sampai TPB, tapi sekarang kita masih tetap mendalaminya lagi ya. Kemudian yang berikutnya adalah kedua dan ketiga ini hanya sistemnya saja yang berubah dari biner dan terner ya. Bagaimana kita menggambarkan dan menjelaskan pola-pola diagram fasa yang bergantung pada sistemnya itu sistem apa. Oke, kita lihat yang pertama dulu. Ya, kita akan melihat lagi aspek termodinamika dari suatu larutan. Berbicara mengenai larutan itu pasti kita selalu bicara minimal ada dua komponen ya, karena ada dua komponen, ada bi komponen, maka campuran ini kita sebut sebagai campuran yang biner ya. Mengapa sih kita sering perlu membahas mengenai campuran? Karena memang kita sering betul bekerja dengan sistem campuran ini ya. Kalian belajar banyak bagaimana mencampurkan antara zat
anorganik dengan anorganik ya, kemudian bagaimana membuat larutan, dan kita dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam sistem produksi kita banyak melakukan suatu reaksi-reaksi seperti ini ya, khususnya kita tahu kalau padatan akan sulit, maka dia pasti dalam reaksinya kita seringkali harus membuat dalam bentuk larutan. Nah, tapi dalam bagian kimia fisik ini kita lebih melihat pada aspek termodinamikanya ya, bukan pada reaksi-reaksinya, tapi melihat hal-hal apa yang fundamental yang penting kita pelajari. Nah, satu hal kalau kita bicara mengenai campuran dan kaitannya dengan diagram fasa nanti, maka pasti kita tahu kalau ada dua komponen, maka kalau kita pakai ungkapan fraksi mol, maka pasti fraksi mol yang kedua, ya, komponen yang kedua itu tidak berdiri bebas, tetapi selalu akan memenuhi persamaan ini, sehingga fraksi mol B selalu sama dengan 1 dikurangi fraksi mol A. Ya, jadi 1 boleh saya buat bebas, ambil misalkan fraksi mol A itu 0,3, pastilah yang kedua itu fraksi molnya adalah 0,7 ya. Jadi persamaan ini merupakan persamaan dasar yang harus dipenuhi untuk setiap campuran. Nah, sekarang kita coba lihat besaran parsial apa yang berlaku kalau saya punya satu sistem yang terdiri dari dua komponen. Per definisi, volume molar parsial itu dinyatakan sebagai berapa besarnya perubahan volume per mol A ini apabila dia dimasukkan ke dalam zat B yang volumenya jauh lebih besar dari dia. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan volume molar parsial. Jadi kalau saya punya suatu senyawa, saya masukkan senyawa yang lain, tapi relatif jumlahnya kecil dibandingkan yang satunya, maka besarnya pertambahan volume itu dinyatakan sebagai volume molar parsial. Kalau yang sebelumnya kita bicara volume molar kan volume per mol dari zat tersebut. Jadi dia sebelum dicampur apa-apa. Ya, sebelum dicampurkan apa-apa, kita bisa melihat seperti itu. Nah, sekarang kalau sekarang kita perhatikan contohnya ya, misalkan saya punya 1 mol air ya, saya punya 1 mol air tapi saya masukkan ke dalam air juga dalam 1 volume yang besar dari H2O, maka kalau saya ukur awalnya misalkan saya punya di sini 1 liter air, saya tambahkan 1 mol air ya, volumenya 18 ml, maka ternyata kalau saya total jumlah volumenya, maka volumenya menjadi 1,018 liter. Ya, jadi artinya saya tambahkan ini ke dalam air ini, maka pertambahannya persis seperti volume molar, artinya volume H2O murninya, tidak terjadi satu perubahan. Tetapi kalau saya masukkan 1 mol air ke dalam sejumlah besar etanol, maka volumenya tidak bertambah sebesar 18 cm3, tetapi dia nambahnya hanya 14. Jadi inilah keterangannya ya. Kenapa? Jadi rupanya volume yang diisi oleh molekul air itu bergantung pada dia dimasukkan kemana. Ya, artinya apa? Kita belajar bahwa antara satu molekul dengan molekul lain bisa terjadi apa yang disebut dengan gaya intermolekuler. Nah, dalam medium air
Sama-sama ini ada ikatan hidrogen, ada yang baru juga welcome aja, juga boleh aja. Semuanya mempunyai interaksi yang sama. Karena itu tidak terjadi perubahan. Ditambahnya 18 mili ya dia aditif sifatnya. Sifatnya betul-betul totalnya persis sama antara yang volume yang besar ini ditambah dengan volume yang ditambahkan. Tapi kalau di sini kita lihat bahwa kalau dia sejumlah kecil air dengan etanol, saya tahu H2O dengan etanol itu punya perbedaan ya di dalam interaksi intermolekulernya ya, di mana kita perhatikan di sini bahwa gaya atau ikatan hidrogen antara molekul H2O dengan H2O tentu lebih kuat ya. Nah, dengan demikian kita bisa lihat di sini bahwa adanya interaksi yang relatif berkurang di sini itu yang menyebabkan pertambahan volume tidak seperti yang di sini. Ya, jadi karena itu kita bisa lihat bahwa volume molar parsial H2O dalam etanol itu bukan 18 tetapi 14 cm3 mol min 1 ya. Nah, kita bisa lihat di sini juga bahwa ternyata volume molar parsial itu memang bergantung pada komposisinya. Kalau dia makin besar seperti apa ya. Nah, secara eksperimen itu bisa diukur. Jadi kalian bisa membayangkan bagaimana caranya eksperimennya. Ya tinggal ditambah 2 mol, berapa nambahnya, tambah 3 mol. Ya, jadi itu sebabnya kalau kita lihat bahwa volume molar parsial itu bergantung pada berapa komposisinya. Dan kita sudah belajar di sini ya, kita mulai mengenal bahwa kalau saya punya sistem 2 komponen, maka saya bisa menggambarkannya dalam bentuk ini ya. Supaya kita bilang waduh itu saya tambahnya 1 mol ditambahkan ke dalam 100 mol gitu, maka orang biasanya menggunakan komposisi itu dengan memilih salah satu dari fraksi mol komponennya. Ya, kalau ini ada etanol dengan air, maka kita bisa gunakan salah satunya saja. Dan kalian sudah melihat maknanya ya. Jadi makna dari sumbu X ini adalah pada titik 0 berarti kan fraksi mol etanol tuh tidak ada 0 ya. Jadi artinya titik ini atau garis ini menggambarkan sifat dari si komponen yang satunya. Kenapa? Kalau ini dari kiri ke kanan adalah fraksi mol etanol, maka pasti air ya, di mana fraksi molnya bergantung pada fraksi mol etanol tentu bergerak dari kiri ke kanan, kanan ke kiri maksudnya, di mana kalau di sini fraksi mol etanolnya 1 artinya airnya 0. Ya, jadi kalau di sini fraksi mol etanolnya 0 artinya ya, jadi dari sini bisa kita mempunyai gambaran mengenai yang biru ini adalah fraksi molar parsial dari si air, sementara yang ini adalah gambaran dari volume molar parsial etanol. Ya, jadi sebenarnya gambar ini kalian bisa bercerita bahwa ini adalah yang etanol, ini adalah yang air. Ya, jadi dengan demikian kita bisa lihat bahwa volume molar parsial itu didefinisikan sebagai dou V per dou NI ya. Jadi kalau dia adalah komponen ke I, maka volume molar parsial adalah dou V per dou NI. Dengan menyatakan bahwa semua parameter yang lain itu dibuat tetap. Ya, jadi kalau saya punya 2 komponen, maka yang satunya jumlah molnya kita buat tetap. Ya, jadi seperti tadi disebutkan bahwa ternyata
bergantung. Kalau fraksi mol etanolnya lebih banyak di sini, maka volume molarnya juga bervariasi, ya, menjadi lebih tinggi. Nah, sekarang kita coba lihat ya dari parameter termodinamikanya lagi. Nah, sekarang kita lihat kalau A dan B berubah. Ya, jadi artinya kita variasikan komposisinya, artinya kan jumlah mol A dan jumlah mol B itu berubah. Nah, kalau sejumlah kecilnya kita sebut sebagai DNA dan DNB, maka berarti perubahan volume total itu tidak lain sama dengan berapa besarnya ini ya volume molar parsialnya dikalikan dengan jumlah dari si mol A ditambah dengan volume molar parsial yang B dikalikan dengan berapa besarnya perubahan jumlahnya. Ya, sekarang kita anggap saja ya untuk mempermudahnya, maka kalau volume molar parsialnya saya anggap sama, tidak bergantung, maka saya akan mendapatkan persamaan seperti ini. Ya, di mana saya memperoleh nilai VA dikalikan dengan NA-nya ditambah VB kali NB. Ya, itu lumrah seperti biasanya. Volume total adalah berapa volume molar parsial dari si A kalikan berapa jumlah mol A ditambah dengan volume molar parsial B kalikan dengan jumlah mol B-nya. Ya, nah sekarang kita bisa melihat bahwa saya plot aja tadi volumenya, ya volumenya tadi kan saya tinggal menghitung aja ini berapa. Nah sekarang volume molar parsial pada setiap komposisi itu tentu dinyatakan sebagai garis miring pada kurva volume total tadi terhadap jumlah salah satu komponennya. Ya, jadi kalau ini A berarti saya tahu ada A. Ya, dari yang kecil sampai besar, maka otomatis yang B-nya juga bisa kita lihat. Nah, caranya bagaimana menghitung volume molar parsial ini? Yang pertama adalah mengukur volume campuran pada berbagai komposisi. Ya, ini yang saya bilang bahwa dalam ilmu kimia kita banyak menggunakan eksperimen, kita lihat aja, kita tambahkan B-nya, kita tambahkan A-nya, berapa jumlah volumenya. Nah, sesudah itu kita mendapatkan satu persamaan. Jadi dari bentuk kurva ini kita bisa melakukan fitting dan akhirnya bisa menentukan fungsi apa yang sesuai. Ya, dengan pendekatan numerik tentu sekarang ini jauh lebih mudah dibandingkan zaman dulu ya. Jadi dari sini kita bisa plot, kemudian lihat mana fungsi yang paling memenuhi keadaan eksperimen ini. Nah, seperti tadi disebutkan, volume molar parsial kan sama dengan dou V per dou N. Dalam hal ini dou NA-nya ya. Jadi dengan demikian saya bisa menentukan berapa volume molar dari senyawa A ini pada suatu komposisi tertentu. Caranya, kalau saya punya titik A, maka kita lihat bahwa kalau kita membuat garis singgung pada titik dengan komposisi A sama dengan A kecil ini, maka kita akan memperoleh volume molar parsial A pada komposisi tersebut. Ya, jadi dengan cara yang sama kita juga bisa melihat. Kalau begitu, kalau saya taruh di sini, ya Anda tarik garis singgungnya. Kalau di sini, tarik garis singgungnya. Ya, jadi ini yang menjelaskan mengapa volume molar parsial dari suatu komponen itu tidak sama di setiap komposisinya. Ya, dia tidak sama di tiap komposisinya. Nah, ini sekali lagi kita biasanya peroleh dari eksperimen. Anda kebayang, karena dia bukan suatu fungsi yang linear, berarti kita harus punya cukup banyak data ya.
Nah, contoh yang saya berikan tentunya yang sudah given, yang sudah diteliti orang cukup lama, dan ini adalah satu sistem yang kita bisa lihat di berbagai tempat, ya. Nah, contoh di sini kita bisa lihat kalau saya punya etanol yang ditambahkan ke dalam 1000 gram air. Data eksperimennya seperti ini, ya, di mana fungsi ini memenuhi persamaan ini, ya, dengan bilangan X itu adalah jumlah mol dari etanolnya, ya. Dan seperti tadi sudah disebutkan bahwa untuk mendapatkan berapa fraksi, ya, berapa volume molar parsial pada komposisi yang berbeda-beda, maka saya bisa nyatakan volume molar parsial E itu sama dengan dou V per dou N etanol tadi, dengan membawa semua parameter lainnya itu konstan. Ya, jadi kita bisa melihat di sini bahwa volume molar untuk setiap nilai mol etanol ini akan memenuhi persamaan ini. Tinggal Anda lihat aja, saya maunya sekian, jadi saya tahu fraksi molnya berapa, maka kita tinggal memasukkan dalam persamaan ini, ya. Artinya apa? Ya, dou V per dou NE ini tadi adalah turunan pertama dari fungsi ini. Ya, jadi sekarang tinggal dilihat, kalau X-nya Anda mau ubah 0,2, volume molar bisa dihitung, ubah 0,5, 0,7 dan seterusnya, ya. Jadi kita bisa menghasilkan suatu nilai volume molar parsial etanol pada berbagai komposisi. Oke. Ya. Nah, satu hal yang bisa kita lihat di sini adalah tadi, ya, volume molar itu kan disebutkan sebagai volume per mol suatu zat. Karena suatu zat itu harus ada, kan tidak mungkin ada volume yang negatif, ya. Artinya sistem yang tidak ada. Tetapi volume molar parsial itu bisa tidak selalu positif. Ya, contohnya ini tadi. Ya, kalau saya punya seperti ini, ya, berarti kita bisa menghasilkan dV per dN-nya itu mempunyai nilai yang negatif, ya. Artinya volume molar parsial itu bisa saja menjadi nilai yang negatif, ya. Nah, biasanya kalau sampai kita mempunyai keadaan seperti ini, itu artinya campuran mengalami kontraksi volume, ya. Jadi dia bukannya bertambah tetapi berkurang. Kenapa berkurang? Karena adanya contoh di sini adalah misalkan MgSO4 itu menjadi ion-ionnya, ya. Dia terurai, kemudian menjadi terhidrasi, jadi ukurannya menjadi lebih kecil, kemudian volumenya menjadi berkurang. Ya, nah karena itu sekarang kita coba lihat apa kaitannya dengan energi bebas Gibbs. Yang dalam hal ini kita sebutkan sebagai energi Gibbs molar parsial, ya. Nah, kalau saya punyanya adalah suatu zat murni, kan energi bebas itu cuma tinggal berapa besarnya energi bebas murninya, ya, molarnya ini dikalikan dengan jumlah dari molnya. Ya, tetapi kita lihat bahwa untuk suatu campuran berlaku keadaan seperti ini, ya, di mana potensial kimia dari suatu komponen tertentu adalah turunan dari
fungsi G ini tadi terhadap jumlah mol dari si komponen ke J ini, tetapi dengan menganggapnya lainnya itu konstan. Ya, sekarang kita masih melihat bahwa kenapa kita gunakannya adalah energi bebas Gibbs, karena biasa kita lakukan percobaan seperti yang saya berkali-kali sampaikan pada P dan T tertentu, ya. Nah, dengan cara yang sama kita bisa mendapatkan bahwa besarnya perubahan energi bebas Gibbs itu adalah jumlah mol A kali potensial kimia zat A ditambah dengan jumlah mol B kali potensial kimia zat B. Ya, jadi dengan cara demikian sama seperti tadi untuk volume molar, maka saya akan peroleh profil dari nilai energi bebas Gibbs ini atau potensial kimianya terhadap jumlah salah satu komponennya. Oke. Ya, sekarang kita masih kembali ke hal yang dasar lagi. Ya, seperti biasanya kita lihat kalau sistemnya tertutup. Kalian sudah lihat bahwa kita bicara awalnya adalah sistem yang tertutup yang menghasilkan persamaan Maxwell, ya. dG sama dengan VdP minus SdT ini. Tetapi kalau saya sekarang punya sistem yang terbuka, artinya ada jumlah zat yang masuk, ada jumlah zat yang keluar. Ya, seperti contohnya kalau kita punya dua komponen, satu saya variasikan, satu diubah, maka komposisinya pasti akan berubah, ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa pada tekanan dan temperatur yang tetap, maka kita anggap ininya sama dengan 0 kan, dP-nya 0, dt-nya 0, maka yang saya peroleh adalah besarnya seperti ini, ya. Mu A kali dNA tambah mu B dNB. Nah, dengan sebetulnya kalau saya gunakan variabel yang berbeda, maka besarnya potensial kimia ini bisa dinyatakan sebagai perubahan entalpi terhadap jumlah molnya atau perubahan energi bebas Helmholtz terhadap jumlahnya. Nah, dari persamaan itu saya bisa melihat penurunannya yang diaplikasikan untuk melihat pada volume molar di dalam suatu campuran, ya. Nah, dengan cara yang sama kita bisa lihat di sini bahwa kita kembali masih melihat pada perubahan potensial kimia, perubahan jumlah molnya, tapi pada P dan T yang tetap, maka saya akan mendapatkan nilai ini. Ya, artinya bahwa perubahan dari potensial kimia A dan perubahan dari potensial kimia B masing-masing dikalikan dengan jumlah molnya itu akan sama dengan 0. Ya, jadi dari sini kenapa? Karena kita melihat pada P dan T yang sama, ya. Jadi dengan demikian kita bisa melihat bahwa kembali ke persamaan tadi, d mu B sama dengan minus Na per Nb kali d mu A. Jadi keduanya akan menentukan berapa besarnya perubahan potensial masing-masing. Nah, apa makna dari persamaan Gibbs-Duhem ini? Ya, kita bisa melihat di sini bahwa ini contoh yang seperti tadi, ya, bahwa saya punya plot antara volume molar parsial etanol dan air dalam suatu campuran etanol air. Ya, satu hal yang bisa kita lihat di sini bahwa dalam suatu campuran secara kualitatif bisa kita lihat bahwa kalau volume molar dari etanol itu naik, maka pasti volume molar dari air itu turun.
Ya, jadi dengan cara kebalikan juga demikian, kalau airnya tambah tinggi, volume molar parsial air makin tinggi, maka volume molar parsial dari si etanol itu akan turun, ya. Nah, makna dari persamaan Gibbs-Duhem ini, maka persamaan ini bisa dipakai untuk menghitung volume molar parsial dari komponen yang berikutnya. Ya, jadi kalau saya punya dua komponen, salah satu saya tahu bagaimana fungsi volume molar parsialnya, maka saya bisa menghitung atau menentukan bagaimana fungsi dari volume molar parsial yang kedua. Ya, jadi kalau salah satu ini fungsinya saya ketahui, maka yang kedua ini bisa saya tentukan. Bagaimana caranya? Ya, saya berikan dalam bentuk contoh di sini. Ya, misalkan saya punya suatu larutan kalium sulfat. Ya, saya punya larutan kalium sulfat. Ternyata larutan ini menunjukkan bagaimana fungsi dari volume larutannya terhadap X, di mana ingat di sini X itu adalah molalitas dari larutan kalium sulfatnya. Ya, di mana Vb itu volume larutan kalium sulfatnya, satuannya dalam cm kubik per mol. Nah, diketahui bahwa volume molar air murni pada 25 derajat Celcius tadi atau 298 Kelvin itu adalah 18,079 cm kubik mol min 1. Ya, jadi sekali lagi ini fungsi dari volume molar ini dinyatakan sebagai molalitas dari larutan kalium sulfatnya. Yang ditanya sekarang adalah bagaimana fungsi dari volume molar air. Ya, ini yang tadi saya sebutkan bahwa manfaat dari persamaan Gibbs-Duhem ada di sini. Saya ketahui salah satu fungsinya, maka fungsi dari komponen yang kedua juga bisa ditentukan. Ya, kita lihat di sini dengan menggunakan persamaan Gibbs-Duhem tadi, ya, persamaan Gibbs-Duhem menggambarkan bagaimana Na kali dVA-nya ditambah NB kali dVB-nya sama dengan 0. Jadi perubahan ini kita akan coba lihat, ya, dengan menggunakan persamaan VB sebagai fungsi dari X tadi. Jadi dari sini saya bisa dapatkan, ya, nilai dari dVA sama dengan minus NB per NA kali dVB. Nah, sekarang kalau saya punya VA, ya, yang saya ingin dapatkan tadi adalah kan bagaimana sih fungsi dari volume molar A tadi, ya. Jadi karena itu saya nyatakan, saya pisahkan dua ini menjadi dVA dan dVB, ya. Dengan sendirinya karena ini adalah sesuatu yang fix, maka saya bisa pakai tanda integral, ya. Di sini dimana kita akan memperoleh integral dVA awalnya dari keadaan murninya sampai ke volume di dalam suatu campuran. Ya, jadi dengan sendirinya kita akan melihat di sini bahwa besarnya volume molar parsial untuk A ini
tentu sangat tergantung pada suku yang ada di sebelah kanan ini. Oke, nah integral di VA tidak lain sama dengan VA yang berada pada komposisi tertentu. Jadi integral di VA dari VA pada keadaan murni sampai keadaan tertentu V, maka itu sama dengan VA minus VA bintang ya. Ini yang kita pakai sebagai volume molar A murni sebagai keadaan awalnya. Nah, sekarang kita tinggal lihat ini. Ini coba kita lihat berdasarkan fungsi dari volume molar kalium sulfat tadi. Ya, jadi bisa kita lihat di sini bahwa ini VA nilai yang sudah tertentu yang tadi kita sebutkan yang ini ya, volume molar air murninya yang 18,079. Kita nanti isikan di belakang ya. Nah, satu hal yang bisa kita lihat bagaimana kita perhatikan NB per NA dikalikan dengan dVB. Nah, artinya apa? Kita coba lihat sekarang VB ini atau volume molar B itu sama dengan apa? Tadi sudah disebutkan ya bahwa volume molar parsial untuk kalium sulfat tadi larutannya itu mengikuti persamaan ini. Ya, ini dari mana? Dari eksperimen mereka ya. Jadi kita sudah langsung dapatkan fungsinya ya. Kalau Anda belum punya ya seperti biasanya tadi Anda campurkan kalium sulfat berbagai konsentrasi dalam air, kemudian dicek berapa besar perubahan volumenya ya. Dari sana baru dapatkan fungsi ini kan. Tapi sekarang kita gunakan sudah langsung mendapatkan fungsinya apa ya. Jadi ini adalah fungsi pangkat tengah. Nah, berarti karena VB adalah fungsi dari X, maka dVB per dx sama dengan tidak lain adalah turunannya ya. Kalau saya punya fungsi V terhadap X, maka dV per dx tidak lain adalah turunan pertama dari fungsi tersebut. Jadi Anda tinggal masukkan ini 0 kan, diferensialnya ini dikali setengah kali ini ya. Masih ingat ini berarti saya mendapatkan setengah kali X pangkat setengah dikurangi 1 ya. Jadi karena itu diferensial dari persamaan ini menghasilkan 9,108, artinya itu setengah kali 18,216 ya, dikalikan X-nya menjadi pangkat minus setengah. Jadi artinya saya sudah bisa mengubah bentuk fungsi dVB itu sebagai fungsi dari X. Bisa ya, dari sini ke sini. Ya, maknanya apa? Jadi kita sudah mulai mendekati, karena tadinya saya tidak tahu dVB itu seperti apa fungsinya ya. Tapi kita tahu bahwa kenapa sih kita perlu melakukan langkah ini, karena yang saya tahu adalah VB-nya ini merupakan fungsi dari si molaritasnya ya, molaritas dari larutan kalium sulfat ini. Oke. Ya, oke ya. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa dengan
menggunakan ungkapan ini, maka saya dapat mengubah dVB ini tadi, ini yang nanti saya perlukan, menjadi fungsi dari dx ini. Ya, fungsinya kemana? Kita lihat ya. Jadi kita bisa lihat bahwa sekarang dVB kita ganti dengan ini. Nah, tentunya 9,108 kan suatu bilangan yang tetap, maka kita kemudian keluarkan dari tanda integral menjadi integral NB per NA kali X pangkat min setengah dx. Ya, sekarang pertanyaannya, bisakah saya menghitung nilai ini? Ya, perhatikan bahwa fungsi yang saya tadi sudah berikan ini tadi kan menyatakannya dalam molalitas ya. Berarti kalau saya sekarang lihat perbandingan jumlah mol antara kalium sulfat dengan airnya. Ya, NB adalah jumlah mol dari si B-nya. Oke, itu B-nya di sini menggambarkan kalium sulfatnya ya. Sementara berapa jumlah mol dari A-nya? Saya tahu bahwa karena X-nya itu menggambarkan molalitas, maka jumlah molalitas kan menggambarkan jumlah mol zat terlarutnya di dalam berapa pelarut? Di dalam 1000 gram pelarut kan, karena namanya satuan konsentrasinya adalah molalitas. Ya, jadi kita bisa lihat di sini 1000 gram pelarut atau dalam sistem SI itu adalah 1 kilogram. Ya, jadi dengan demikian saya tahu kalau untuk air ya berapa jumlah molnya ya 1000 dibagi 18. Ya, kalau secara umum jadi kita bisa lihat di sini bahwa jumlah mol pelarutnya itu sama dengan 1 kg per massa molarnya, massa molar dari si pelarut A. Ya, jadi dengan demikian saya bisa tahu bahwa nilai dari NB per NA tidak lain sama dengan X kali MA. Ya, MA tadi massa molar dari si A. Nah, masukkan ke dalam persamaan ini tadi. Ya, dan kita tahu MA itu adalah massa molekul air yang tadi sudah fix. Ya, maka saya akan mendapatkan persamaan ini X kali X pangkat min setengah kan akhirnya menjadi X pangkat setengah. Ya, jadi dengan demikian saya sudah bisa melihat nih, ini menjadi X pangkat setengah, maka pada waktu kita integrasikan, maka integral dari X pangkat setengah dx ini bisa dapatkan ya menjadi, mestinya ini X-nya pangkat 3/2 ya, tetapi diganti dengan B karena ini merupakan batas atasnya ya. B di situ menggambarkan molalitas dari kalium sulfatnya ya. Jadi inilah yang kita sebut sebagai fungsi volume molar parsial untuk A ya. Dan kalau kita plot, nah inilah yang dihasilkan. Ya, jadi gambar ini sebetulnya menunjukkan bagaimana kita bisa melihat volume molar parsial untuk masing-masing komponen sebagai fungsi dari molalitasnya. Ya, jadi dengan memasukkan persamaan ini di mana VA aksen adalah volume molar dari si air murninya, kemudian ini adalah
massa molar A dalam hal ini air ya, dan kita perhatikan di sini itu satuannya dalam kilogram per mol ya. Maka dengan memasukkan persamaan ini kita akan memperoleh suatu fungsi di mana B kecil ini menggambarkan molalitasnya ya, molalitas dari si kalium sulfatnya tadi. Bisa ya, jadi ini yang dihasilkan dari persamaan Gibbs-Duhem ini. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak? Cukup ya. Jadi sekali lagi ini penting karena nanti saya akan berikan latihan soal juga dalam hal ini. Jadi sekali lagi, kalau saya punya suatu fungsi tentang volume molar dari suatu ya, volume molar dari suatu komponen, maka saya bisa menghitung volume molar dari komponen yang lain, dalam hal ini air, di dalam larutan tersebut ya. Jadi langkah-langkahnya seperti ini tadi Anda ikuti. Yang penting dari fungsi ini saya bisa mengubahnya, mentransformasinya menjadi fungsi seperti yang ada di dalam volume molar untuk K2SO4 itu ya. Nah, kemudian dari perbandingan jumlah mol A dan B, saya bisa menentukan hubungannya dengan X tadi ya. Jadi kemudian masukkan kembali dan kita akan memperoleh hasil yang kita inginkan ya. Jadi sekali lagi, volume molar tadi yang menyatakan K2SO4 sekarang menyatakan untuk air ya, dan hasil plotnya itu digambarkan oleh kurva merah dan biru seperti ini. Oke. Nah, sekarang ini ya, Anda coba, tapi kita bahas nanti di hari Jumat ya. Udah ya. Jadi kita akan kembali lagi ke sini. Sekarang kita coba lihat mengenai suatu proses pencampuran ya. Tadi Gibbs-Duhem untuk melihat hubungan antara volume molar dengan konsentrasi yang dalam hal ini umumnya dinyatakan sebagai molalitas ya. Sekarang kita melihat pencampurannya. Nah, kita perhatikan untuk energi bebas Gibbs pencampurannya. Nah, satu prinsip yang bisa kita lihat di sini adalah kalau saya melakukan pencampuran itu pada tekanan dan temperatur yang tetap, maka sistem selalu akan menuju ke energi bebas yang paling rendah ya. Kenapa? Seperti kita ketahui, energi bebas itu menggambarkan gaya dorong. Menggambarkan gaya dorong terjadinya suatu proses. Jadi kalau dia berlangsung pada keadaan yang spontan, maka pasti delta G akan cenderung turun ya. Nah, sekarang saya bicara, biasanya untuk hari ini kita mulai dengan hal yang ideal dulu ya. Untuk itu kita lihat dari pencampuran dua jenis gas.
Dan kita nanti lihat bagaimana ketergantungan dari energi bebas Gibbs pada komposisinya. Nah, sekarang kita perhatikan dua skema gambar ini. Yang pertama adalah kalau saya punya dua gas di dalam ruangan terpisah. Yang satu ini adalah yang kuning dengan jumlah mol masing-masing, ya, Na, kemudian yang kedua kita pisah, ya, berarti tidak ada difusi satu sama lain. Nah, sekarang kalau kita campurkan, ya, sekatnya diangkat, sekatnya dipindah, maka kita akan menghasilkan suatu keadaan baru di mana kedua gas ini tentu akan bercampur dengan sempurna, ya, seperti yang saya sebutkan. Maka campuran dari dua macam gas ini akan menghasilkan suatu keadaan yang ideal, ya, campuran yang homogen, mudah berdifusi satu sama yang lain. Nah, karena itulah tekanan total itu pasti akan sama dengan jumlah dari semua tekanan parsialnya. Ya, jadi dengan demikian kita bisa lihat bahwa berdasarkan hukum Dalton yang menggambarkan bagaimana tekanan parsial dari masing-masing gas itu akan sebanding dengan fraksi molnya. Ya, jadi dengan demikian kita akan melihat bahwa jumlah tekanan parsial akan sama dengan tekanan totalnya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan persamaan dasar untuk energi bebas Gibbs ini dengan variabel tekanannya, maka saya bisa menyatakan bahwa energi bebas molar, ya, dari suatu komponen sama dengan energi bebas pada keadaan standarnya. Ya, biasanya keadaan standarnya kita nyatakan pada 1 atm, maka itu akan sama dengan Gm pada keadaan standar ditambah RT ln P per P pada keadaan standar, ya. Jadi karena P-nya saya pada keadaan standar yang saya ambil sama dengan 1, maka saya akan memperoleh di sini mu sama dengan mu 0 ditambah RT ln P. Ya. Nah, dengan demikian kita bisa lihat di sini bahwa sebelum pencampuran saya mempunyai energi bebas inisialnya itu sama dengan Na-nya kali mu A ditambah Nb kali mu B, ya, seperti yang sudah kita lihat sebelumnya. Tapi dalam hal ini karena saya pakainya gas, maka saya nyatakan dalam ungkapan mu 0 mu pada keadaan standar tambah RT ln P, ya. Nah, sesudah pencampuran maka kita akan mendapatkan bahwa P-nya itu bukan P dari masing-masing komponennya, tetapi tekanan parsialnya, ya, yaitu PA dan PP tadi. Ya, dengan aljabar biasa saya akan melihat bagaimana besarnya perubahan energi bebas pencampuran dengan menyatakan sebagai Na RT ln PA per P tambah Nb RT ln PA PB per P, ya, di mana P itu tadi adalah tekanan totalnya. Ya, jadi saya nyatakan tekanan parsialnya, ya, kemudian melibatkan tekanan totalnya, dan dari sana kita akan memperoleh bahwa PA bahwa PA per P total tidak lain kan sama dengan fraksi mol A-nya. Ya, jadi kita akan memperoleh di sini fraksi mol dari A saya masukkan ke dalam persamaan ini, fraksi mol dari B saya masukkan ke dalam persamaan ini. Ya, sehingga dengan demikian kita akan menghasilkan
bahwa delta G pencampuran sama dengan Na kali RT ln XA ditambah NB kali RT ln XB. Ya, dan sekali lagi kita tahu bahwa XA itu fraksi mol dari A, di mana fraksi mol itu adalah Na per N total. Demikian juga NB itu adalah sama dengan XB kali N totalnya. Anda masukkan ke dalam persamaan ini, maka kita akan memperoleh formulasi ya, perubahan energi bebas pencampuran sama dengan nRT kali XA ln XA ditambah XB ln XB. Nah, maknanya apa di sini? Kita bisa lihat N ini adalah jumlah mol total dari A dan B. Nilainya pasti positif. R, tetapan gas pasti positif. T, temperatur dalam Kelvin pasti positif ya. Dan kita tahu ln XA maupun ln XB masing-masing nilainya pasti kurang dari 1. Sehingga nilai ln-nya pasti bernilai negatif. Ya, jadi dengan demikian kita tahu bahwa besarnya energi bebas pencampuran itu lebih kecil dari 0. Ya, sama seperti tadi sudah disebutkan di awal bahwa pada P dan T tertentu maka pencampuran dari beberapa komponen gas ini akan selalu menghasilkan delta G yang negatif. Artinya reaksi berlangsung secara spontan. Ya, jadi kurva di samping ini itu menggambarkan bahwa berapapun komposisi dari komponen A maupun B itu, maka nilai delta G pasti akan negatif. Memang nilai yang paling tinggi, artinya delta G yang paling besar, itu diperoleh pada fraksi mol sama dengan 0,5 ya, sama dengan setengah. Ini akan menghasilkan delta G yang paling rendah. Ya, jadi dari sini kita sudah bisa menjelaskan mengapa pada suatu proses pencampuran gas kita akan memperoleh nilai delta G yang negatif. Ya, contohnya di sini suatu wadah disekat jadi 2 bagian. Ini seperti tadi ya, sama, Anda tinggal masukkan ke dalam persamaan ini, maka kita akan mendapatkan ini. Karena dia pasti fraksi molnya pasti lebih kecil dari 1 kan, maka kita akan memperoleh nilai yang negatif. Ya, sehingga nilai dari delta G pencampuran akan bernilai negatif atau reaksi berlangsung spontan. Ya, jadi persamaan ini, dari persamaan ini kita bisa menghitung berapa banyaknya delta G yang dihasilkan. Nah, sekarang kita coba lihat entropinya ya. Bagaimana pencampurannya menghasilkan entropi yang seperti apa? Kita lihat di sini bahwa kalau kita melihat pada entropi, jangan lupa seperti tadi dG sama dengan VdP ya, minus STT. Maka dengan demikian kita bisa lihat di sini bahwa besarnya dG per T pada tekanan dan jumlah mol yang tetap sama dengan minus S ya, sehingga dengan demikian bisa kita lihat bahwa kalau sekarang saya punya suatu proses pencampuran, maka besarnya perubahan entropi pencampuran tidak lain sama dengan minus dari perubahan energi bebas pencampuran terhadap temperatur. Ya. Nah, tadi kita sudah turunkan kan berapa besarnya
perubahan energi bebas pencampuran ini tadi kan sama dengan ini. Jadi kalau kita turunkan terhadap temperatur, maka kita akan menghasilkan ini. Ya. Dan sama seperti tadi kita bisa prediksi minus N. N-nya bilangan positif. Ya. Jumlah mol pasti nilainya positif. R, tetapan gas juga pasti positif. Dan seperti tadi, non XA maupun non XB sama-sama negatif kan? Jadi berarti nilai di dalam tanda kurung ini negatif, ini positif dikalikan minus, maka kita akan mendapatkan bahwa perubahan entropi pencampuran akan selalu bernilai positif. Ya, dia akan bernilai positif. Jadi dengan demikian bisa kita lihat di sini bahwa berapapun nilai fraksi molnya maka delta S akan positif. Mengapa? Karena awalnya gas A hanya berinteraksi dengan molekul A saja, yang B berinteraksi dengan molekul B saja, ya. Maka pada saat dia dicampurkan, maka tentunya ketidakteraturan akan bertambah, ya, di mana mol A sama dengan ketidakteraturan untuk gas A dan gas B juga demikian, makanya perubahan entropinya akan positif, ya. Jadi selalu akan positif dan nilai paling besar itu diperoleh pada saat jumlah fraksi molnya setengah. Dengan cara yang sama kita bisa melihat pada entalpi pencampurannya. Ya, entalpi pencampurannya berarti kita lihat di sini bahwa saya punya perubahan energi bebas Gibbs pencampuran, saya punya perubahan entropi pencampuran, maka saya akan melihat bahwa hubungan antara delta G, delta H, dan delta S dinyatakan ada persamaan ini. Ya, jadi dengan demikian pada keadaan ini kita akan melihat bahwa pada nilai P dan T yang tetap, maka saya akan menghasilkan nilai delta H pencampuran yang sama dengan 0. Artinya apa? Saya punya pencampuran yang bukan merupakan reaksi yang eksotermik, ataupun yang endotermik, ya. Jadi tiap kali ngehang, ya. Ya, jadi dalam hal ini kita bisa lihat bahwa untuk suatu campuran gas ideal, maka selalu delta H pencampurannya akan sama dengan 0, ya. Jadi itu artinya prosesnya atermal. Dia tidak memerlukan energi dan dia tidak menghasilkan energi. Ya, ini disebut sebagai atermal, tidak menghasilkan perubahan apa-apa. Oke? Ya, sampai sini kita selesaikan bagian ini. Anda coba, ya, kita anggap, nah ini juga kita anggap saja untuk suatu larutan dalam tadi, ya, larutan di dalam gas dan gas, contoh tadi sudah. Nah, sekarang kita lihat untuk yang ini. Anda buat, ya, titik beku belum, tapi Anda catat saja dulu lah, ya. Oke, nanti pada hari Jumat kita sambung dengan bagian untuk larutan, ya.
Ini Anda